Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Para pemirsa NFTV yang dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kenikmatan, anugerah yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perbedaan, memberikan kepada kita perbedaan terkhusus di Indonesia. Perbedaan di Indonesia adalah merupakan kenikmatan yang perlu kita syukuri. Kenapa? Karena di Indonesia terdapat suku-suku, bahasa, ras yang berbeda. Gitu. Nah, oleh sebab itu, maka Indonesia harusnya lebih maju dan lebih berkembang. Karena dengan perbedaan ini menjadikan kita lebih dewasa. Jangan sampai dengan perbedaan ini menjadikan kita sebagai penduduk warga Indonesia terjadi perpecahan, perselisihan. Makanya dalam sebuah ayat tadi saya bacakan, innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua bersaudara. Baik saudara watoniyah atau saudara yang lain ya, watoniyah, saudara ikhwah atau saudara seagama, saudara sebangsa, saudara sedarah. Nah, ini merupakan karunia dan kenikmatan. Makanya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas antara perbedaan dan perselisihan, gitu. Al-ikhtilaf dan ikhtilaf. Apa sih sama atau beda antara khilaf dan ikhtilaf? Perbedaan, perselisihan. Dari artinya saja berbeda. Gitu. Lebih jelas lagi, kita akan sapa dulu pemateri kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah kedatangan yaitu pemateri yang biasa kita sampaikan ataupun biasa mengisi di acara ngaji bareng, yaitu Ustadz Nur Farid. Ustadz, kaifa haluk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah khair. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah. Ini sudah satu pertemuan tidak berjumpa ya, Ustaz ya? Iya, betul. Alhamdulillah, sekarang kita bisa Gimana kabarnya kemarin? Sakit ya minggu kemarin? Alhamdulillah, sekarang sudah terkondisikan, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, di pembahasan kita ini sangat menarik sekali, Ustaz. Ya, terkait al-khilaf gitu ya. Banyak masyarakat terkadang tidak hanya di kalangan umat Islam saja gitu ya. Bahkan di luar Islam ataupun tidak hanya di institusi Islam, bahkan di luar institusi Islam juga ya terjadi khilaf gitu ya. Nah, ini lebih khusus dan umum gitu ya. Ada yang disebut tadi ikhtilaf gitu ya. Nah, ini mungkin apa penyikapan kita terkait, atau sebelum ke sana ya Ustaz ya. Sebelum ke sana kita memberikan dulu penjelasan terkait tentang khilaf gitu. Apa sih itu khilaf gitu? Apakah boleh tidak khilaf di kalangan umat Islam ini gitu ya, ataupun nanti bisa Ustaz jelaskan secara umum juga gitu, ada khususnya ada umumnya. Silakan Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bermuajah kembali. Semoga kita diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa pada saat ini kita semua harus mendoakan saudara-saudara kita ya, terutama yang sedang terkena musibah ya. Betul. Ada erupsi. Ya, kita bisa menyumbangkan paling minimal dengan doa atau menyumbangkan materi apabila kita mampu. Baik, sekarang kita akan memasuki bab keempat dari kitab ilmu ini yang tadi sudah disinggung oleh Ustaz Ajat, yaitu terkait tentang bagaimana kita menyikapi khilaf. Itu sebenarnya yang ingin
diselesaikan oleh Imam Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddin itu karena kenapa? Melihat ada sebab-sebab kelemahan dari umat Islam ini disebabkan karena apa? Adanya perselisihan itu ya. Makanya di sini dalam bab keempat ini Imam Ghazali memberikan judul fi sabab iqbalil khalqi ala ilmil khilafi. Ya, tentang sebab-sebab kenapa kebanyakan orang lebih tertarik kepada ilmu tentang khilaf gitu kan. Jadi ketika tertarik dengan ilmu tentang khilaf, malah timbul banyak perdebatan, banyak permusuhan, bahkan peperangan disebabkan karena itu, sehingga lemahlah umat Islam. Gitu kan, ya. Nah itu. Kemudian beliau juga ingin menjelaskan tadi afat, ya, bagaimana sisi buruk daripada perdebatan, ya, dan bagaimana hal-hal yang dibolehkan dalam suatu perdebatan, gitu kan, ya. Nah, tapi tadi menarik apa yang disyaratkan oleh Ustaz Ajat, ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu gitu, apa sih khilaf, kemudian ikhtilaf gitu kan. Karena sering ya di masyarakat itu menyamakan antara ikhtilaf dengan khilaf gitu. Padahal itu beda ya. Jadi seperti itu. Makanya di sini kata-katanya apa? Fi sawi iqbalil khalqi ala ilmil khilafi, bukan ilmil ikhtilaf, ya. Nah, ikhtilaf itu keanekaragaman. Ya. Keanekaragaman. Artinya beraneka itu kan berbeda-beda, seperti kita berbeda bahasa, berbeda cara berpakaian, ya, apalagi berbeda dalam uslub hayah atau apa ya namanya keseharian kita, ya, seperti itu. Itu ikhtilaf. Dan Allah SWT berfirman, "Lau sya'allah la ja'alan nas ummatan wahidatan." Atau la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah SWT berkehendak, Allah akan menjadikan kalian, wahai umat manusia, satu umat. Satu saja. Satu bangsa saja. Nggak ada bangsa Arab, bangsa Melayu, bangsa Eropa, tidak ada. Ya. Tapi apa? Allah berkehendak, ya, menjadikan umat manusia ini ternyata beraneka ragam. Syu'uban wa qabaila, ya, seperti itu. Jadi ikhtilaf dalam konsep Al-Quran ya diperbolehkan. Bahkan itu menjadi suatu kekayaan ketika dikelola dengan baik. Dan menjadi suatu kekuatan ketika dimanage dengan baik gitu kan. Nah, yang dicela dalam Islam itu adalah khilaf. Khilaf itu artinya perselisihan. Ya. Perselisihan dalam, apalagi dalam masalah akidah, mazhab, masalah-masalah fikih, fatwa dan sebagainya. Itu yang dicela, tidak boleh gitu kan. Perselisihan tidak boleh, tapi keanekaragaman dalam budaya, ya, sakofah, hadarah, peradaban dan sebagainya, itu yang bahkan dimotivasi, didorong supaya keanekaragaman itu menjadi suatu kekuatan, ya, bagi umat ini. Dan buktinya memang terjadi umat Islam ini kan dari Tonjah istilahnya sampai Jakarta, ya, dari Maghrib, ya, Maghrib itu di mana? Maroko. Di negara Maroko, ya. Dari Maroko sampai Merauke istilahnya itu, ya. Maroko sampai Merauke, ya benar. Kan ada bangsa Arab, bangsa Barbar, bangsa Afrika, sampai bangsa Cina, bangsa Jepang, Asia. Ke Indonesia, Asia, ya. Umat Islam itu sangat beraneka ragam dan sangat kaya sekali. Nah, itu perbedaan antara ikhtilaf dengan khilaf. Nah, kita akan menyimak bagaimana pendapat Imam Ghazali dalam hal ini. Kenapa sih banyak orang-orang itu lebih senang gitu dengan hal-hal yang bersifatnya khilaf gitu kan, ya. Dan sekarang kita masih melihat kenyataannya banyak ya di YouTube misalkan, ya, orang menampilkan debat gitu kan, yang berselisih, ya, tentang pendapat kunut bagaimana misalkan, ya, tentang pendapat sifat Allah bagaimana, itu dipertontonkan di hadapan khalayak, ya, melalui YouTube misalnya, yang sebenarnya itu ya tidak boleh lah sebaiknya. Kenapa? Karena ini apalagi dalam masalah kalamiah, ya, jangan sampai ya ada ingin orang gagah-gagahan di sana gitu dalam hal seperti ini, ya, karena itu bab khilaf lah. Istilahnya khilaf itu kalau di depan umum tolong dijauhi gitu kan. Adabnya seperti itu. Walaupun ya di dalam sebuah majelis ataupun ini boleh ya untuk perdebatan, boleh nanti ya. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, ini ada di sini. Siap. Taib. Kita akan mulai ya. I'lam, ini muqaddimah, pengantar dari Imam Ghazali. I'lam annal khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawallahal khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun wa kanu a'immata ulama'a billahi ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? Bahwasanya dulu, ya, ketika Rasulullah SAW wafat, yang mengambil tampuk kepemimpinan umat Islam adalah para khulafa' rasyidin.
ya. Khalifah Rasyidin yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, ya Utsman, Ali, ya 4 khilafah. Dan para khalifah zaman dulu, para pemimpin zaman dulu itu mereka adalah a'immah, para ulama. Artinya ilmu keagamaannya itu dalam, ilmu fikihnya dikuasai, ilmu tafsirnya dikuasai, ilmu kalamnya dikuasai. Ya, mereka seorang fakih dalam ahkam hukum-hukum. Mereka untuk berfatwa itu sudah bisa dengan sendiri, ya. Tidak membutuhkan para fuqaha, para fakih. Ya. Oleh karena itu, fakanu la yasta'inuna bil fuqaha illa nadiran. Oleh karena itu, para pemimpin zaman dulu Khalafah Rasyidin itu tidak membutuhkan para mufti, ya. Betul. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka sendiri bisa berfatwa, gitu kan ya. Ketika Umar itu masya Allah itu ya, ijtihadnya itu ketika ada kasus dalam pencurian ya. Ya, kenapa Umar ketika itu tidak memotong tangan orang yang mencuri? Karena memang dalam pendapat beliau, ijtihad fikih beliau ini masa paceklik. Tidak bisa kita menerapkan hudud ketika masa paceklik yang membuat orang lapar, kemudian mungkin ada kesempatan karena imannya lemah dan sebagainya, dia ya tergoda atau terdorong untuk mencuri gitu. Tapi itu masa paceklik. Ya, berbeda dengan masa rafahiyah, sejahtera dan sebagainya, ada mencuri ya terapkan hudud kalau sudah sampai pada batasnya gitu kan. Itu ijtihad Umar. Banyak sekali ijtihad Umar itu yang memang sangat diapresiasi oleh para pemikir gitu, yang itu merupakan suatu pembaruan dalam agama gitu kan. Nah itu Khalifah Umar. Begitu juga dengan Ali, Abu Bakar ya, dalam memerangi kaum riddah yang murtad, tidak mau membayar zakat, itu kan ijtihad beliau ya. Umar dalam mengumpulkan mushaf, kemudian Utsman juga dalam mengumpulkan mushaf. Kan tidak ada zaman Rasulullah ya. Tapi beliau berfatwa. Jadi para khulafa rasyidun ketika itu memiliki kapasitas keilmuan sehingga tidak membutuhkan mufti ya atau ahli fikih. Oke, bagaimana generasi setelahnya? Falamma afdatil khilafatu ba'dahum ila aqwamin tawallawha bighairi istiqaqin wala istiqlala lahum bi'ilmil fatawal ahkam itturru ilal isti'anati bil fuqaha. Ya. Tapi setelah masa itu datang para pemimpin yang secara kapasitas ilmunya itu kurang. Mereka menjadi pemimpin tidak berhak bahkan ya untuk menjadi pemimpin. Wala istiqlal. Jadi mereka pun tidak bisa berfatwa dengan sendirinya. Harus istisyar, konsultasi ke para fuqaha. Jadi mereka membutuhkan para fuqaha. Ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya dulu ketika di generasi awal para fuqaha itu diminta matlubin. Bahasa Imam Ghazali sini. Al-fuqaha kanu matlubin. Dulu itu diminta. Tapi setelah era sahabat, era tabi'in, era tabi'ut tabi'in, setelah itu fuqaha itu jadi yang mengajukan diri. Mengisi formulir untuk jadi mufti, ya. Siap dites supaya jadi mufti. Dia belajar juga ingin menjadi mufti, ingin menjadi qadhi dan sebagainya. Jadi mereka jadi talibina la matlubin. Mereka yang mencari bukan yang dicari gitu kan ya. Nah, ketika terjadi era semacam itu timbul ya persaingan ya di antara umat Islam, di anak-anak generasi ketika itu ingin menjadi seorang mufti, ingin menjadi seorang qadhi, belajar ilmu fikih, ilmu ahkam, istinbat, usul fikih dan sebagainya, hanya sebatas ingin menjadi seorang mufti. Jadi persaingan di sana ya untuk mencari kedudukan jah gitu kan di sini. Sampai di sini tabir Imam Ghazali ya sangat keras sebenarnya. Jadi ada masa ketika ingin mencari kedudukan itu dalam ilmu fikih ya. Selanjutnya ada masa lagi setelah ilmu fikih yang paling populer adalah ilmu kalam, ilmu tauhid. Karena ilmu kalam ini dibangun di atas banyak perdebatan ya. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, fa hadza huwal ba'isu 'alal ikbab 'alal khilafiyat wal munazarat la ghair ya. Kemudian kata Imam Ghazali, inilah yang menyebabkan adanya dorongan kenapa orang lebih tertarik kepada khilafiyat wal munazarat dan perdebatan ya. Tadi apa? Jadi para pemimpin kurang kapasitas keilmuannya di dalam ilmu fikih, ilmu kalam dan sebagainya. Ketika kurang kapasitas keilmuannya membutuhkan para fuqaha. Ketika dibuka untuk umum, siapa yang menjadi fuqaha, siapa yang menjadi mutakallimin ya. Akhirnya apa? Orang-orang berlomba-lomba ya. Ketika berlomba-lomba dekat dengan sultan, dekat dengan para pemimpin, bahkan di sini
dikatakan summa zahara ba'da zalika minas sudur ma lam yastaswi bil khawd fil kalam. Jadi banyak generasi yang muncul. Orang tidak punya kapasitas untuk berbicara dalam ilmu kalam. Wafat hababil munazarah. Kemudian terbukalah pintu-pintu untuk terjadinya perdebatan. Ya. Lama kana qad tawallada min fathi babihi minat ta'assubatil fahisyati wal khusumatil fasyati al mubdiyah ila ihraqid dima'i wa takhribil bilad. Jadi karena munculnya gitu kan tadi perdebatan sampai kepada ta'assub al fahisha. Ta'assub itu apa? Fanatisme. Ya. Sampai kepada permusuhan, husumat al fasyah, permusuhan. Ta'assub, kemudian permusuhan itu menyebabkan kepada apa? Al-mufdiyah ila ihraqid dima, pertumpahan darah. Wa takhribil bilad, dan kehancuran negara atau kerajaan. Dan itu yang terjadi. Ya, perdebatan antara kaum Sunni, Syiah, kemudian antara Syiah Khawarij, ya, perang Siffin, perang Jamal, kemudian selanjutnya ada perubahan kekuasaan ketika antara Bani Abbas ke Bani Umayyah ke Bani Abbas. Kan terjadi perangan di antara kaum muslim. Ini penyebabnya gitu kan ya. Banyak perdebatan dalam hal ini dan umat Islam lebih mementingkan hal yang khilafiyah, perselisihan daripada hal yang bisa mendamaikan, menyatukan dan sebagainya. Oke. Jadi itu yang menyebabkan ya terjadinya orang lebih tertarik kepada khilafiyah ya, seperti itu. Nah, sebelum dilanjut, ini tertarik terkait tadi yang mufti ya, menjadi qadhi gitu ya. Atau kalau zaman sekarang jadi posisinya jabatan-jabatan strategis di MUI contoh ya, ataupun Dewan Syuro kalau di beberapa ini kan, atau menjadi hakim gitu ya. Nah, tapi kan kalau dari sudut pandang yang positif ya, yang baiknya gitu ya, dengan adanya tadi peristiwa-peristiwa, kalau saya lihat itu adalah dari generasi-generasi itu mulai menyusut gitu saja. Betul. Menyusut dari Khulafaur Rasyidin gitu. Tapi subhanallah dengan adanya hal-hal seperti itu Allah berikan hikmah dan ibroh gitu ya. Jadi ketika adanya itu mulai muncul orang-orang yang dia pandai dalam berdebat gitu ya. Betul. Nah, makanya boleh, ada yang membolehkan, ada yang tidak ya saja. Gitu. Nah, ini juga jadi kalau di negara kita banyak sekali orang yang perbedaan-perbedaan atau perselisihan ini jadi yang sangat menonjol sekali gitu. Betul. Nah, ketika itu boleh tidak ada beberapa ataupun ada dua golongan gitu ya, yang dia ada khilaf, kemudian mengundang untuk verifikasi atau klarifikasi gitu ya. Banyak kan seperti itu. Bukan banyak, ada gitu ya. Dapat informasi si fulan, Ustadz fulan gitu, diajak untuk klarifikasi terkait apa yang disampaikannya. Kasus yang udah lama terkait tentang kucing itu boleh tidak dimakan dagingnya, ada yang halal, ada yang haram. Ya. Ada yang masalah-masalah yang lain lah ya. Nah, ini bagaimana saat untuk mengklarifikasi terkait statementnya, ataupun ya mungkin kalau di golongannya itu dia seperti sudah betul gitu ya, dengan Ustadz yang disampaikan itu adalah betul, tapi menurut Ustadz ini tidak sesuai. Nah, bagaimana saat menyikapi itu kan tentang khilaf ini? Sebenarnya di sini Imam Ghazali gitu kan ya, tidak menyatakan secara mutlak berdebat itu tidak boleh, enggak. Tapi memberikan syarat gitu, ketentuan. Ya, bagaimana kita boleh mendebati seseorang yang dia misalkan menyebarkan hoax atau menyebarkan suatu yang bid'ah, atau menyebarkan suatu kebencian, mengangkat tema-tema bid'ah untuk dijadikan sebagai bahan mencaci mazhab yang lain dan sebagainya. Nah, nanti boleh, tapi ada kategorinya. Siapa yang layak untuk berdebatnya, siapa yang layak untuk klarifikasinya. Dia layak nggak? Dia seorang mujtahid bukan? Dia seorang yang mementingkan furud ain, yang sudah mementingkan furud ain atau tidak? Nah, ini nanti di sini ada sebenarnya akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Karena riskan kalau di zaman sekarang kan zaman teknologi, informasi,
ketika menyampaikan di sebuah sosmed gitu ya, kemudian dia tujuannya betul untuk menyampaikan ke jemaahnya, gitu, ke golongannya. Tapi yang mendengarkan kan banyak orang gitu. Akhirnya orang-orang tahu gitu. Nah, bagaimana ini menyikapi hal-hal seperti itu? Nah, ini dibahas oleh Imam Ghazali di sini ya. Apa yang dibolehkan? Siapa yang dibolehkan? Bagaimana ketentuannya gitu. Makanya beliau sebenarnya berangkat dari apa? Di sini bayan talbis fi tashbihi hadhil munazarat bi musyawaratis sahabah wa mufawadatis salaf. Jadi gini, banyak orang ketika berdebat misalkan ya dengan antar mazhab atau jamaah yang lainnya, dia mengatakan kami punya hak untuk berdebat. Misalkan dulu juga para sahabat berdebat, dulu juga para sahabat mengklasifikasi apa yang menjadi khilaf ketika itu. Ya, ada di Thaqifah Bani Sa'adah ya, ketika pembaiatan Abu Bakar, itu kan para sahabat berdebat juga di sana atau saling mengutarakan argumentasinya. Perdebatan antara Ali dengan Khawarij, qaulul haqqi yuradu bihal batil gitu kan. Perkataan Ali kepada para Khawarij ketika itu, ya. Dan juga perdebatan-perdebatan lainnya gitu. Para khalifah bahkan dulu zaman Abbasiyah itu sampai berdebat dengan bahkan dengan kaum kafir Ad-Damashqi ya. Yusuf Ad-Damashqi. Itu juga menjadi hal yang terjadi ya ketika itu ya. Atau sebagai contoh misal ya di masa klasik gitu. Nah, kata Imam Ghazali sangat berbeda sekali apa yang terjadi dengan para sahabat dan dengan ya para ulama ataupun kaum awam yang ada pada zaman kita ini. Kata Imam Ghazali seperti itu ya. Makanya anna haula'i qad yastadrijunan nasa ila zalika bi anna ghardana minal munazaratil mubahasatu anil haqi liyattadhiha. Gitu kan. Kata Imam Ghazali, banyak ya para ahli ilmi ya, ahli ilmu, mereka mengelabui masyarakat gitu. Ketika misalkan saya mendebat dia itu ya untuk mengklasifikasi gitu. Supaya permasalahan jelas. Padahal dia bukan ahli dalam kapasitas. Misalkan, ya kan sekarang orang yang bukan ahli syariah berbicara sholat 5 waktu itu tidak ada penjelasannya. Misalkan dalam Al-Quran dan sebagainya. Ya. Dulu tentang jilbab itu tidak wajib. Tidak wajib ya. Itu dari tradisi Arab ya. Tradisi Arab ya. Kalau tradisi kita itu abaya dan sebagainya misalkannya. Nah, itu hal-hal yang semacam itu terjadi di masyarakat kita. Tapi mereka ketika ingin berdebat tidak mengindahkan gitu kan syarat-syarat. Makanya Imam Ghazali di sini beliau mengatakan dulu memang terjadi perdebatan di antara para sahabat seperti kata syawurihim fi mas'alatil jaddi wal ikhwah. Ya tentang masalah kakek dengan saudaranya dan sebagainya. Wahad di syarbil, kemudian ketentuan minum khamar. Kemudian wawujubil gharmi alal imam idza akhta. Ya, wajibnya hukuman goromah ya, denda bagi seorang pemimpin yang salah. Kama nukila min ijhadil mar'ah janina. Sebagaimana disampaikan kepada kita tentang perdebatan di antara para sahabat tentang bagaimana mengaborsi janin misalkan. Bagi seorang perempuan. Nah itu banyak permasalahan semacam itu. Tapi mereka berdebat dengan kapasitasnya. Itu kan. Apa itu kapasitasnya? Kata Imam Ghazali, wa yutalli'uka ala hadha talbisi ma azkuruhu wa huwa anna ta'awuna ala talabil haqqi minad din walakin lahu syurutun wa alamatun thaman. Ya. Kata beliau, anna ta'awun ala talabil haqqi minad din. Bahasanya ketika kita ingin mengklarifikasi, ingin mencari suatu kebenaran, itu memang bagian daripada agama. Walakin, akan tetapi, lahu syurutun, ada syaratnya. Wa alamatun, ada tanda-tandanya, syarat-syaratnya. Saman, ada 8 syarat. Samaniyah. Ya. Yang pertama apa? Alla yashtagila bihi wa huwa min furudil kifayati man lam yatafarrag min furudil a'yan. Ya. Jangan sampai ya dia mempelajari ilmu debat, konsen dalam perdebatan ya. Sementara perdebatan itu ya fardu kifayah ya. Tapi dia sendiri tidak melaksanakan fardu ain.
gini, sholat nggak pernah, atau sholat bolong-bolong, sholat sunat bolong-bolong, puasa sunnah mungkin nggak pernah, bayar zakat apalagi, ya. Nah, tapi dia, seakan-akan ketika muncul permasalahan tentang Islam, tampil ke depan, seperti ini, seperti itu, gitu kan ya. Orang yang ahli. Gitu seperti orang yang ahli. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena perdebatan itu ya, itu fardu kifayah, gitu kan ya. Sementara dia tidak melaksanakan fardu ain. Nah, tidak boleh. Tapi fardu ain dulu dia laksanakan. Silahkan kalau nanti akan tampil untuk mendebat orang dalam permasalahan agama, mengklarifikasi masalah-masalah yang ada dalam masalah kalam, misalkan. Silakan, ya, seperti itu. Waman alaihi fardu ainin fashtaghala bi fardhi kifayah wa zama anna maqsudahul haq fahuwa kazzab, kata Imam Ghazali. Jadi orang yang dia seharusnya melaksanakan fardu ain, tapi ternyata fardu ainnya itu ditinggalkan. Dan dia sibuk mengurusi fardu kifayah. Ya contohnya dia sibuk dengan perdebatan, sementara sholat aja jarang, ya. Nah, kemudian dia mengatakan, saya ingin mengklarifikasi, saya ingin menjelaskan mana yang benarnya. Bahwa kazab, katanya. Dia bohong. Ya. Wa misaluhu misalu man yatrukus salata fi nafsihi wa yattajiru fi tahsili thiyabi wa nasjiha wa yaqul ghardi bihi sitru aurati man yusalli uryanan wa la yajidu thawban. Perumpamaan, kata Imam Ghazali, orang yang seperti itu misalnya adalah, atau perumpamaannya adalah seperti orang yang meninggalkan sholat, ya. Tapi dia ingin menjual pakaian. Ya, sholatnya bolong, gak pernah dilaksanakan bahkan, dan dia sibuk dengan menjual pakaian. Kata dia bilang, saya menjual pakaian ini supaya orang-orang atau kaum muslimin bisa menutupi aurat, ya ketika ingin sholat, gitu kan. Nah itu keliru seperti itu, ya. Nah, makanya dahulukan dulu fardu ain, baru dengan fardu kifayah. Artinya silakan laksanakan dulu kewajiban, baru Anda mau tampil membela Islam dengan perdebatan dan sebagainya, silakan, ya. Oke. Yang kedua syaratnya, alla yara fardhu kifayatin ahamma minal muwazarah. Ya, dia tidak melihat fardu kifayah ini lebih penting daripada perdebatan itu sendiri. Ya. Fa in ra'a ma huwa ahammu wa fa'ala ghairahu. Tapi kalau dia melihat sesuatu lebih penting itu dari, atau dia memiliki sesuatu yang sangat penting misalkan. Kemudian dia tinggalkan yang penting itu dan melaksanakan yang tidak penting, wa fa'ala ghairahu, dan melihat atau melaksanakan yang selain yang penting itu, asa bi fi'lihi, dia bermaksiat dengan perbuatannya itu, ya. Wa kana misaluhu misal man yara jama'atan minal atash ashrafu 'alal halaki wa qad ahmalahum nas wa huwa qadirun 'ala ihyaihim bi an yuskiyahum alma. Permisalannya katanya, kata Imam Ghazali, itu seperti orang yang dia melihat sekelompok manusia itu kehausan, ya. Padahal dia itu mampu untuk memberikan air kepada mereka supaya mereka tetap hidup. Tapi ternyata yang dia persembahkan atau kontribusi dia terhadap masyarakat yang kehausan itu bukan memberikan air, tapi malah sibuk dengan dia mempelajari ilmu hijamah di sini, bekam misalkan. Masyarakat kita itu tidak butuhkan bekam, tapi butuh air. Nah itu, ya. Terus malah dia berdebat tentang masalah bekam dan sebagainya. Nah, itu tidak betul. Ya, makanya dia harus tahu dulu nih mana yang prioritas, ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, ya. Yang ketiga, ya. Asalis an yakuna al-munaziru mujtahidan bizatihi. Nah, ini yang banyak terabaikan. Ya boleh Anda mengklarifikasi, membenarkan orang dan sebagainya kalau ingin tampil di khalayak umum, atau bahkan kalau yang khilaf itu sebaiknya tidak ditampilkan di khalayak umum, tapi ya cukup di majelis ilmu saja, ya. Dengan syarat dia an yakuna al-munaziru mujtahidan fi zatihi. Syaratnya orang yang berdebat itu harus seorang mujtahid. Yufti bi ra'yihi la bi mazhabi Syafi'i wa la Abi Hanifah wa ghairihima. Jadi dia bisa berfatwa dengan pendapatnya sendiri, bukan dengan mazhab Syafi'i atau Abu Hanifah atau keduanya, tidak itu kan. Tapi dia punya ijtihad sendiri. Wa hatta idza zahara lahul haqqu fi mazhabi Abi Hanifah taraka ma yuwafiqu mazhab Syafi'i wa abta bima zahara lahu. Kata Imam Ghazali, jadi kalau orangnya netral, dia berijtihad sendiri, kalau misalkan nampak kebenaran itu ada di mazhab Abi Hanifah,
maka dia tinggalkan mazhab yang Imam Syafi'i, mazhab Syafi'inya. Kemudian berfatwa, ya, atau menguatkan fatwa yang memang benar, gitu kan ya. Bukan fatwa mazhabnya, gitu kan, seperti itu ya. Kama kana yaf'aluhu sahabat, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Nah, tapi di kalangan umat Islam sekarang ini, gitu ya, ada yang sangat sudah jadi lumrah ya, kejadian-kejadian. Satu orang bisa jadi mujtahid gitu. Dengan modalnya apa? Dengan modal share. Sekarang di desa. Betul. Ini bahayanya bahaya, gitu ya. Bahayanya zaman sekarang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang sekarang sudah menjadikan sosmed ini jadi alat gitu ya. Jadi alat. Dalil di-share aja di sebuah platform gitu. Akhirnya menjadi seperti sebuah fatwa gitu. Oh, ini boleh, oh ini tidak boleh gitu. Tanpa didasari dengan ilmu gitu ya. Betul. Nah, dengan kondisi seperti ini seperti apa? Bagaimana gitu menangani hal-hal kayak gini? Betul. Gitu ya. Nah, di alena selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, fa amma man laisa lahu rutbatul ijtihad. Ya, bagi orang yang tidak sampai pada tahapan atau derajat seorang mujtahid gitu kan. Wa huwa hukmu jami' ahlil asr. Wa inna ma yufti fima yus'alu an hunakilan an mazhabi sahibihi. Artinya dia hanya berhukum kepada jami' ahli asri, ya, yang umumnya orang yang hidup pada masanya itu ya, atau ulama-ulama yang ada pada masanya. Wa inna ma yufti fima yus'alu an hunakilan an. Dia berfatwa apa yang dinukilkan ya dari apa? Mazhabnya gitu kan. Dengan dia mazhab Syafi'i, ya udah berfatwanya merujuknya kepada mazhab Syafi'i. Diperbolehkan ya. Bagi yang dia bukan taraf seorang mujtahid gitu. Artinya udah dia taklid kepada mazhabnya, ya. Falau zahara lahu dha'fu mazhabihi. Nah, tapi ingat ini ya. Ini yang tidak ada pada orang-orang zaman sekarang ini. Falau zahara lahu dha'fu mazhabihi. Kalau nampak kelemahan pada mazhabnya, lam yajuz lahu an yatrukahu. Dia tidak boleh meninggalkan mazhabnya itu. Tapi tidak berarti dia fanatik dengan mazhabnya. Ya, misalkan gini, dia berkeyakinan gitu kan ya. Istilahnya itu ya yang benar itu di mazhabnya. Tentu bagi dia gitu. Tapi ketika diklarifikasi dengan mazhab yang lain, ternyata lebih roji. Misalkan dari mazhab lain. Nah, tapi karena dia bukan mujtahid, gak bisa berdalil ya apa yang ada di mazhabnya atau di mazhab lainnya, bagi dia gitu asalnya ya udah pegang aja mazhabnya gitu kan. Jangan ke yang mazhab yang lain. Itu adab mazhabnya gitu kan ya, seperti itu ya. Fa ayyu faidatin lahu fil munazarah wa mazhabuhu ma'lumun wa laysa lahu fatwa bi ghairi. Kenapa? Karena ya tidak ada faidahnya juga kalau dia terus berdebat, misalkan memperdebatkan apa yang ada di mazhabnya, ya, kemudian lari ke mazhab yang lain, misalkan ya. Karena dia bukan seorang mujtahid, dia orang biasa, ya, bahkan muqallid, misalkan ya. Kalau muqallid itu ya udah dia berpegang aja pada mazhab sendiri. Tapi kalau dia seorang mujtahid itu yang bagaimana? Yang bisa berdalil. Ya, beda antara muqallid dengan mujtahid. Kalau muqallid itu dia mengikuti dalil syekhnya atau ulamanya, ustadznya, kiainya. Tapi kalau yang mujtahid itu dia punya ijtihad sendiri, dalil sendiri. Dia tahu dalilnya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau fenomena sekarang gitu, ketika lihat penjelasan ya, Imam Ghazali tadi, kalau orang yang dia tidak memiliki kapasitas gitu untuk dia menjadi seorang mujtahid, apalagi jadi punya pendapat gitu ya, fatwa, kesimpulannya jadi apa, dia itu tetap berpegang teguh, misalkan yang do'af tadi ya, yang lemah gitu, apakah dia tetap pegang teguh ke mazhabnya? Tadi kan sudah dijawab ya. Nah, ada lagi yang satu yang dia saya mah sudahlah tidak bermazhab lah. Nah, gitu ya. Karena kenapa? Saya mah langsung aja ke Nabi SAW, ke hadis sahih. Nah, dengan kondisi sekarang ini seperti apa, Sad, menurut pandangan Imam Ghazali gitu ya? Kalau pandangan Imam Ghazali sendiri jelas gitu. Beliau itu
menyatakan bagi orang awam harus bermazhab, gitu kan. Silakan. Kenapa? Karena ya Anda tidak punya pegangan, ya. Anda tidak bisa berdalil. Bahkan baca Quran pun baletotan istilahnya itu ya. Tidak lancar itu. Ya ikuti ulama, ikuti kiai. Mazhab apa itu katanya, ya. Seperti itu. Kalau dia memang seorang yang lemah secara kognitif atau keilmuan dan sebagainya, ya. Dia taklid, ya. Kepada kiai, kepada mazhab, ya. Tapi bagi yang berdalil silakan, ya. Anda pelajari, ya, kuasai ilmu fikih, usul fikih dan sebagainya, ya jangan terpaku kepada mazhab. Kenapa? Karena ya istilahnya itu mazhab itu kan sebagai suatu apa namanya ya karya manusia juga gitu kan, ya. Karya, tapi pandangan para ulama yang memang kapasitas ilmunya kuat, ya, kemudian melihat mana yang nas, mana yang juga realitasnya, ya. Kemudian lahirlah ijtihad semacam itu, ya. Jadi jangan istilahnya mengatakan oh saya tidak bermazhab misalkan, ya. Kalau Anda seorang mujtahid ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau Anda seorang yang bukan mujtahid, ya ikuti mazhab, ya. Minimal mazhab yang 4 itu, ya. Silakan, ya. Berarti lebih ke mazhab fikhiyah atau mazhab yang itu, ya, terkait fikih. Ya, gitu. Sehebat-hebatnya Imam Ghazali, beliau bermazhab kan, mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab akidahnya Asy'ari. Sehebat-hebatnya Imam Al-Buti misalkan, atau ulama kontemporer, itu bermazhab juga. Yusuf Qaradawi itu bermazhab juga, gitu kan, ya. Nah, jadi ya apalagi kita itu kan, betul. Orang yang secara keilmuan jauh dari mereka gitu, makanya tidak layak mengatakan oh saya tidak akan bermazhab misalkan, kecuali dalam konteks dia seorang mujtahid ingin mencari mana yang lebih rajih, ya, maka dia rangkai itu, susun pendapat para ulama, ya, dari berbagai mazhab atau perbandingan mazhab, ya, baru ditentukan mana yang paling rajih itu. Jadi tidak memegang pada satu mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Itu, luar biasa, ya. Dan satu lagi nih, satu pertanyaan yang mungkin ini juga banyak di masyarakat yang kebingungan gitu, ya. Terkait memilih pemimpin saja. Betul. Memilih pemimpin. Ya sekarang sudah mulai itu, ya, di beberapa daerah gitu, ya. Ada yang sudah, ada yang belum gitu, ya, untuk memilih pemimpin. Nah, apakah ini juga terkait pemimpin juga ada panduannya gitu? Ada ini harus kesini nih gitu. Kalau tadi kan masalah fikih, masalah apa gitu. Ada mazhabnya gitu. Ya, apakah memilih pemimpin, banyak di masyarakat yang karena beda pilihan akhirnya pecah gitu ya saja. Gitu. Banyak yang khilaf gitu, mukhalafah gitu. Mukhalafah minal jamaah gitu. Gitu, ya. Nah, bagaimana nih terkait pemimpin gitu. Memilih pemimpin. Jadi kalau dalam Islam itu kan diletakkan oleh ulama kalam, atau dulu masuk pada permasalahan kalam itu kan. Seperti Imam Amidi, kemudian Imam Ar-Razi, Ar-Jurjani, Tabtajani, itu sudah meletakkan dalam akhir bab gitu, baik di misalkan kitab Al-Mawaqif, Maqasid, Afkarul Afkar, ya. Itu telah ditetapkan, ya, dalam konteks ulama Asy'ari atau Ahswaja itu ada syarat-syaratnya gitu kan. Prinsip umum, ya, dia adil, ya, kemudian secara ya adil itu kan udulnya, isinya keagamaannya soleh, kemudian keilmuan Islamnya juga mumpuni, ya, seperti itu. Itu yang jadi prinsip-prinsip umum lah istilahnya. Nanti ada perdebatan tentang masalah dia kuras atau tidak. Kalau kita kan dalam konteks kita tidak ada gitu kan, perdebatan dalam masalah itu. Cuma ini sebagai riasah ammah aja, seperti pemilihan khilafah dan sebagainya. Jadi kalau pemilihan presiden, ya apa yang digariskan oleh Al-Quran, dia adil, ya, dia mampu memberikan keamanan kepada rakyatnya, ya, kesejahteraan kepada rakyatnya. Itu kan dua hal yang disoroti dalam Al-Quran. Amanahum min khauf, min ju'i wa amanahum min khauf. Amanahum min ju'i wa amanahum min khauf, gitu kan, ya. Jadi ya dua hal itu ya, yang harus
dijamin oleh seorang pemimpin. Gitu. Prinsip umumnya seperti itulah. Ya. Tapi terkadang kan di masyarakat ini beda pilihan jadi akhirnya Terpolarisasi. Iya, ada betul. perbedaan di sana. Nah itu seharusnya yang harus dikembalikan kepada nilai-nilai agama. Sebenarnya sudah diberikan lah nilai-nilai agama ini. Bagaimana manajemen khilaf itu ya, manajemen atau mengatur adanya konflik, mengatur adanya perbedaan kan sebenarnya sudah jelas menurut aturan agama kan ya. Kalau dalam masalah furu' ya tidak boleh sampai seperti menyikapi dalam masalah usul. Kan yang namanya imamah ya dalam konsep aswaja itu, imamah itu kepemimpinan, ya, pemilihan presiden ataupun gubernur dan sebagainya itu bab imamah. Apalagi nanti kepemimpinan umum, imamah amah gitu kan, yaitu seperti khilafah ya, khalifah. Itu kan masalah furu'. Masalah furu' itu artinya masalah cabangan. Bukan masalah usul. Oleh karena itu ketika dalam konteks ini tidak ada iman dan kafir. Betul gak? Saya memilih fulan, ini memilih fulan, ini berbeda dalam pemilihan. Si ini kafir, golongan itu iman dan sebagainya, misalkan ya. Tidak ada dalam masalah itu. Tapi ini dalam masalah furu'. Kalau dalam masalah furu', ya kedepankan toleransi, kedepankan argumen yang baik dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang harus diperhatikan. Ya itu masyarakat tuh ya terjebak dari situ Ustaz. Gitu. Jadi mendahulukan egoisnya, emosionalnya gitu. Bahwa ini yang benar. Gitu itu tidak benar gitu. Jadi harus dipahami dulu ya Ustaz ya, dipahami bahwa itu bukan masalah usul ya gitu. Baik, Masya Allah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas ya sekarang mana ikhtilaf mana khilaf gitu. Kita bisa membedakan antara perbedaan dan perselisihan atau perdebatan. Jadi bagaimana kita menyikapi perdebatan atau perselisihan itu dengan otak yang jernih gitu ya. Jangan sampai ketika perselisihan al-khilaf gitu baina antara dua dua pendapat gitu ya, menjadikan khilaf ini jadi antara saudara dengan saudara lain perpecah. Makanya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum gitu. Jadi terjadi ada islah gitu antara dua perbedaan, dua perdebatan. Makanya ada istilah likulli ra'sin ra'yun gitu ya. Jadi setiap kepala itu pasti ada pendapat gitu ya. Dan jangan sampai ketika banyak pendapat gitu, kita tidak menghargai pendapat-pendapat yang lain. Tapi urusan khilaf akidah gitu, khilaf untuk masalah usul, nah ini perlu diluruskan, gitu. Perlu diklarifikasi. Terkait yang lainnya didahulukan adalah toleransi, saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Baik, para pemirsa yang bahagia, itu penjelasan yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan mungkin ada nasihat Ustadz terakhir dan kemudian nanti ditutup oleh doa. Silakan Ustadz. Syekh Muhammad Rashid Ridho, seorang ulama pembaharu, abad ke-19, abad ke-20. Ya. Beliau punya kaidah dalam masalah menyikapi khilaf itu. Apa kaidahnya? Beliau mengatakan, nata'awan fima ittafaqna wa natasamah fima ikhtalafna. Ya. Nata'awan fima ittafaqna. Ya, kita harus tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Adapun dalam hal yang kita ikhtilaf di sananya, ada misalkan kita berbeda pendapat di sana, natasama. Ya, kedepankan toleransi. Tapi dalam bab khilaf, dalam bab khilaf nih harus diklasifikasi. Betul. Kalau itu memang khilaf, ya kita jauhi, kita tinggalkan. Ya, misalkan yang selama ini sering diperdebatkan ya, dalam istilah kalam, ilmu kalam tentang sifat Allah, ya, apakah Allah punya tangan dan sebagainya, ya. Itu sebenarnya furu' akidah. Dia akidah, tapi furu'nya gitu ya, bukan usulnya. Jadi itu tidak boleh dibawa. Itu jangan sampai yang membuat umat Islam ini terpecah. Gitu.
Wah, konsentrasi umat Islam semua ditarik ke sana gitu kan. Jadinya umat Islam tidak produktif gitu. Tapi mari kita ya kuatkan kembali ya. Kita terapkan apa yang dikatakan oleh Syekh Rashid Ridho tadi ya. Nata'awan fima ittafaqna wa natasama fima ikhtalafna. Kita saling membantu, bekerja sama, saling menguatkan di dalam hal yang kita sepakati ya. Kita saling mengedepan toleransi di hal-hal yang kita berbeda di sana itu kan. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup dengan doa, Ustaz. Kita doa ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna laka syakkarin, laka 'abidin, laka hamidin, laka sajidin, laka raki'in, 'alaika mutawakkilin, ilaika taibin, ilaika munibina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma rizukna wal muslimin, Allahumma rizukna wal muslimin, Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin, Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami rahmat, berikanlah kami keberkahan. Ya Allah, pilihkanlah kepada kami para pemimpin yang amanah, yang adil, yang memberikan kesejahteraan, kedamaian kepada umat Islam. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah saudara-saudara kami yang sedang ada dalam musibah. Lindungilah saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kondisi bencana. Mereka lapar, maka berikanlah mereka makan. Mereka uryan, berikanlah mereka pakaian. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, lindungilah kami semua dari virus corona, virus yang sangat bahaya dan mematikan ini. Ya Allah, ya Fatahu, ya Alim, urzukna ya Allah. Allahumma sahil umurana wa umur muslimin. Allahumma sahil umurana wa umur muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih para pemirsa. Terima kasih Ustaz. Syukron jazilan ala hudurikum. Para pemirsa, insyaallah ke depan kita akan lanjutkan pembahasan di bab selanjutnya terkait Ihya Ulumuddin. Dan bagi para pemirsa yang setia di channel NFTV, tetap berikan komentar, berikan komen di chat untuk kemajuan channel kami, dan juga yang belum subscribe gitu, dan kemudian juga share dan like, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya channel kita bisa lebih bermanfaat dan jariah buat kita semua, baik yang tekan lonceng ataupun subscribe, itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dari saya. Kita tutup dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.